Ewako, 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 agak kaleba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Saudara Amran Sulaiman selaku tuan rumah yang juga adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang pernah membawa Indonesia menjadi swasembada pangan, yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Erlangga Hartarto beserta rombongan, yang juga adalah Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, saudara, yang telah membantu Presiden Joko Widodo mengendalikan ekonomi Indonesia, membawa Indonesia sekarang menikmati inflasi terendah selama sejarah Republik Indonesia, mengatasi krisis pandemi COVID-19 dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi salah satu tertinggi di dunia pada hari ini. Saudara Ketua Tim Kampanye Nasional, Saudara Rosan Ruslani, saudara-saudara beliau, Wakil Menteri BUMN dan Duta Besar RI di Amerika Serikat, tapi beliau mengundurkan diri untuk berjuang bersama Prabowo Gibran. Penasihat TKN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Girhan Lantara, dua-duanya putra Sulawesi Selatan, dua-duanya jago perang, dua-duanya prajurit terbaik TNI. Ketua TKD Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Andi Damisnur, saudara-saudara juga ada tokoh nasional kita, pengusaha putra Indonesia, putra Sulawesi Selatan, Saudara Aksa Mahmud, dan tokoh muda putra Sulawesi Selatan, tapi tokoh muda Indonesia, Saudara Erwin Aksa, Bapak Andi Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan 2021-2022, Panglima Dozer Saudara tadi Ruli Rozano, dan seluruh relawan dan perwakilan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang saya banggakan dan saya cintai.
Luar biasa semangat saudara-saudara sekalian hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas dukungan rakyat Sulawesi Selatan kepada Prabowo Subianto sejak bertahun-tahun mendukung saya dan percaya sama saya, dan sampai sekarang masih percaya sama saya. Terima kasih. Memang 2 kali saya kalah sama Pak Jokowi, tapi saya menang di Sulawesi Selatan. Saudara-saudara, saya mantan prajurit, dan selama pengabdian saya di tentara, saya melihat prajurit-prajurit berasal dari Sulawesi Selatan adalah prajurit-prajurit yang tangguh, prajurit-prajurit yang berani. Memang rakyat Sulawesi Selatan berani-berani dan tangguh-tangguh, dan tidak pernah mengenal menyerah, dan punya sifat setia sampai terakhir. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, 12 hari lagi kita menghadapi tugas yang besar. Tugas yang besar, tugas sebagai warga negara. 12 hari lagi, tanggal 14 Februari, setiap warga negara akan melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tetapi kedaulatan itu Anda laksanakan, kita laksanakan sekali 5 tahun. Karena itu rakyat Indonesia tidak boleh salah pilih, karena salah pilih berarti mungkin tidak hanya 5 tahun, tetapi bertahun-tahun masa depan kita nanti tidak akan kuat. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kita mengerti, kita paham bahwa negara kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang berlimpah-limpah, kekayaan yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang pemimpin Indonesia kurang berani, kurang pandai untuk menjaga kekayaan-kekayaan itu. Kekayaan-kekayaan kita sering diambil murah oleh bangsa-bangsa lain. Presiden Joko Widodo melanjutkan pendahulu-pendahulu kita. Kita juga siap melanjutkan
garisnya Presiden Joko Widodo. Kita Koalisi Indonesia Maju tidak mau lagi menjual kekayaan kita murah-murah kepada bangsa lain. Saudara-saudara, kita akan melaksanakan strategi hilirisasi. Saudara mengerti atau tidak? Hilirisasi. Mengerti? Mengerti? Siapa yang bisa jawab apa hilirisasi? Kalau benar saya kasih hadiah. Hah? Siapa? Apa arti hilirisasi? Siapa bisa jawab? Kasih tahu namanya. Izin Jenderal, nama saya Rahmat serta Kajai Rahmat. Hilirisasi adalah tidak lagi menjual bahan mentah ke luar negeri, tetapi bahan-bahan kita, kekayaan alam kita diolah di negeri kita sendiri. Ya, nilainya 100. Nanti kita kasih hadiah khusus. Ya, karena nilainya 100 dapat hadiah khusus dari saya. Sesudah acara selesai tolong menghadap saya di belakang, ya. Lumayan dapat nilai 100. Aku hanya dapat nilai 11 loh. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 begitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry ya. Emang gue pikirin, emangnya lu siapa? Saudara-saudara sekalian, tadi jawabannya benar. Jadi kekayaan kita harus kita olah di bumi Indonesia. Pabrik-pabrik harus ada di Indonesia. Pekerja-pekerjanya harus orang-orang Indonesia dengan gaji yang cukup, yang layak. Kita tidak mau lagi rakyat kita dikasih UMR. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saudara-saudara sekalian, saya bersama Pak Safri, bersama Pak Girhan,
bersama Marga Taufik, bersama semua prajurit Indonesia. Kami pada umur 18 tahun kami telah mengangkat sumpah. Kami telah mengangkat sumpah. Apa sumpah itu? Sumpah itu adalah siap mati untuk rakyat Indonesia. Siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan berkali-kali kami sudah siap mati dalam pertempuran. Kami siap mati, dan karena itu pada saat kami sudah berhenti dari dinas aktif, pada saat kami sudah pensiun, kami tidak rela melihat rakyat kita masih ada yang miskin. Kami tidak rela rakyat kita hanya UMR. Kami tidak rela anak-anak kita tidak punya makan gizi yang baik. Kami tidak rela. Kami Koalisi Indonesia Maju, kami kumpulkan tokoh-tokoh hebat ada di koalisi kami. Mereka orang-orang yang sudah teruji, mereka orang-orang yang sudah berbakti. Kami kumpulkan pakar-pakar, kami mengadakan kajian, kami mengadakan penelitian, kami mengadakan pengumpulan keterangan, dan kesimpulan para pakar, Indonesia ini kekayaannya luar biasa, dan kita akan menghadapi masa depan yang gemilang, saudara sekalian. Kita sekarang sudah ekonomi yang ke-16 di dunia. Dari 200 negara kita ke-16. Makanya kita anggota G20. Tapi para pakar menghitung kita nanti ujungnya akan menjadi negara ke-10. Sesudah itu negara ke-8, ke-7, ke-6, bahkan kita bisa menjadi ekonomi ke-5 terbesar di dunia. Karena itu kita minta mandat dari rakyat. Kita minta mandat dari rakyat agar kita bisa menjaga kekayaan kita, dan tidak hanya menjaga, tapi mengelola kekayaan itu supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran, kami bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bertekad untuk secepat-cepatnya mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami ingin semua pendidikan untuk anak-anak kita harus tidak perlu bayar apapun, saudara sekalian. Kita ingin perbaiki gaji-gaji guru, gaji-gaji semuanya, dan kita harus membantu, meyakinkan dan menjamin petani-petani kita, nelayan-nelayan kita hidup makmur, saudara sekalian.
nelayan, para pekerja di mana-mana adalah pahlawan-pahlawan dan patriot-patriot bangsa dan negara. Mereka menghasilkan pangan, mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri. Karena itu, apabila saya menerima mandat, saya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk memperbaiki kehidupan seluruh elemen, seluruh golongan, seluruh bagian dari rakyat Indonesia, saudara sekalian. Kami sudah hitung, pengusaha, petani, nelayan, pekerja, tukang bakso, tukang cendol, semuanya harus untung, harus sejahtera, harus hidup layak. Kita harus menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kita seluruh survei dan seluruh daerah yang saya datang, saya kunjungi, saya merasakan dukungan rakyat dari bawah. Saya merasakan getaran semangat dari bawah. Saya merasakan rasa penuh kepercayaan dan penuh harapan dan penuh dukungan kepada Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju. Hampir semua survei mengatakan kita sudah satu putaran. Tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh besar kepala. Ingat pelajaran nenek moyang kita. Kita harus ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah mau mengejek orang lain, jangan pernah mau menghina orang lain, apalagi menghardik, apalagi memfitnah. Jangan. Jangan mau diprovokasi. Saudara-saudara sekalian, saya katakan masa depan kita gemilang. Semua data, semua indikator, semua fakta menuju ke situ. Semua pengamat, semua pakar dari luar negeri dan dari dalam negeri mengatakan seperti itu, dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya adalah para pemimpin harus rukun, harus bersatu, harus sejuk, harus arif. Saudara-saudara, saya tanya, kalian lebih suka pemimpin-pemimpinmu rukun atau cekcok? Kalian lebih senang pemimpinmu arif atau keras kepala? Kalian lebih suka pemimpin-pemimpin yang rendah hati atau yang tukang marah terus? Saudara-saudara,
semua suku, semua kelompok etnis, semua ras, semua agama, semua bagian dari Indonesia yang saya jumpa, semua ingin persatuan, semua ingin kerukunan. Saudara-saudara sekalian, saya katakan beberapa kali dan saya katakan sekarang di sini, manakala Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dan Koalisi Indonesia Maju, bila mana kami menerima mandat dari rakyat, kami akan mengulurkan tangan kami. Kami akan merangkul semua kekuatan. Pak Jokowi telah memberi contoh. 2019 beliau menang, tapi beliau ajak saya bergabung, dan saya siap dan rela bergabung walaupun saya dikalahkan untuk mengabdi dan berbakti kepada rakyat Indonesia. Dari umur 18 tahun saya siap mati untuk rakyat. Apalagi masalah jabatan, masalah pangkat, masalah harta, karena kami siap menghadap Yang Maha Kuasa. Dan kalau kita menghadap Yang Maha Kuasa, kita menghadapnya telanjang, tidak bisa bawa apa-apa. Hei orang-orang kaya, begitu kau menghadap, kau nggak bisa bawa hartamu, kau tidak bisa bawa apa-apa, hanya kau menghadap dengan amal perbuatanmu, dengan ibadahmu, saudara-saudara sekalian. Jadi ada yang mau usik-usik, katanya Prabowo punya harta sekian. Jangan kena harta, jiwa ragaku ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Aku siap menghadapmu ya Allah, tanpa membawa apa-apa. Saya hanya ingin lihat rakyat saya sejahtera, itu saja. Saya tidak rela bangsa saya selalu dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak rela. Saudara sekalian, ada tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh nasional yang pinter-pinter. Mereka tidak setuju hilirisasi. Mereka masih mau terus izinkan kekayaan kita dijual mentah ke bangsa asing. Dan sekarang mereka menghujat Presiden Jokowi dan mereka mengancam ini dan itu. Tapi ternyata dukungan rakyat kita sangat kuat, saudara sekalian. Kalau dilihat di survei, 82%
rakyat Indonesia suka dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak tanggung-tanggung, selalu membela rakyat kecil. Saya ini mantan rivalnya, saya dikalahkan 2 kali. Emangnya enak dikalahkan? Tapi saudara ingat kampanye 2019? Saudara ingat debat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti, tidak pernah saling mengejek, tidak pernah saling menghujat, tidak pernah saling memberi nilai kecil. Saudara-saudara sekalian, setelah saya masuk menjadi tim Jokowi, saya saksi beliau bekerja luar biasa untuk rakyat Indonesia. Ini tokoh-tokoh semuanya kerja untuk rakyat Indonesia, saya saksinya. Saudara-saudara sekalian, coba hitung berapa ribu kilometer jalan, berapa kereta api, berapa ratus pelabuhan, berapa puluh lapangan terbang, berapa puluh waduk-waduk, semuanya dibangun oleh Presiden Jokowi dan pemerintah beliau. Saudara sekalian, apakah ada kekurangan? Ada. Apakah masih bisa diperbaiki? Harus. Tapi janganlah kita tidak bersyukur. Saudara-saudara, lihat tiap malam di berita perang di Ukraina, perang di Gaza, perang di Libya, perang di Sudan, perang di Yaman, perang di Afghanistan, perang di Myanmar, di Mali, di Chad, perang. Kita bersyukur Indonesia masih damai. Kita bersyukur pemimpin kita arif, bijaksana, menyelesaikan masalah dengan bangsa lain dengan berunding, dengan musyawarah. Tapi saudara-saudara, walaupun kita ingin damai, kita harus kuat. Kita harus kuat membela bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Dan kita akan kuat kalau kita swasembada pangan dan swasembada BBM. Kita nanti tidak akan impor pangan dari luar negeri lagi. Kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Kalau Prabowo Subianto Presiden, kira-kira siapa ya yang Menteri Pertanian? Siapa? Cocok atau tidak? Terbukti atau tidak? Mengabdi atau tidak? Ini luar biasa nih Sulawesi Selatan ya. Jenderalnya jago-jago, menterinya jago-jago. Saudara-saudara, saya punya di tentara, saya punya guru. Saya anggap guru saya anggap mentor saya, yaitu Jenderal TNI Andi Muhammad Yusuf. Beliau yang membesarkan saya. Saya merasa beliau
teladan. Beliau panglima yang dicintai prajuritnya. Saudara-saudara sekalian, insya Allah 14 Februari rakyat akan memberi keputusannya. Rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju. Presiden, kita minta mandat dari rakyat untuk partai politik. Silahkan pilih yang Anda suka dari koalisi kami. Mau warna kuning boleh, mau warna biru boleh, mau warna apapun, partainya manapun, monggo. Karena presiden yang kuat harus didukung oleh DPR yang kuat, harus didukung oleh kekuatan kita di DPR. Saya perlu Demokrat yang kuat, saya perlu Golkar yang kuat, saya perlu PAN yang kuat, saya perlu semua koalisi Indonesia Maju yang kuat, saudara sekalian. Dan mereka adalah putra putri yang terbaik. Mereka adalah putra putri yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, karena ini adalah hari Jumat, saya sudah dilirik-lirik oleh panitia. Dan saudara-saudara sudah cukup lama berdiri berdesak-desakan di sini. Sebentar ya. Itu baru kopi.